Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1513 Sumbu Akhir. Menggunakan banyak kekayaan untuk membeli Kong Yuan Jim untuk memelihara kultivasi rakyat, dan hanya bisa duduk dan makan gunung. Yang paling mereka butuhkan saat ini adalah perlombaan memiliki harta inti agar ras dapat terus berkembang dan diteruskan. Tentu saja yang terbaik adalah mengambil wong tersebut, tetapi mereka tidak dapat menemukannya sekarang. Meskipun Raja Yukong sangat curiga bahwa hilangnya cacing langit ada hubungannya dengan suku naga dan Tianma, mereka tidak dapat menemukan bukti apapun sekarang. Nafas serangga udara memang benar-benar lenyap, mencari seluruh galaksi tanpa menemukan apapun. Pohon Phoenix emas yang ada di hadapannya memang merupakan hal yang baik, dapat meningkatkan kesadaran spiritual dan berperan besar dalam pembinaan kesadaran spiritual. Klan Yukong pandai atribut spasial, dan kesadaran spiritualnya sendiri juga sangat kuat. Inilah yang mereka kuasai. Dengan pohon Phoenix emas ini, mungkin ada kesempatan bagi masyarakat suku tersebut untuk mengubah atribut spiritual mereka dan mendapatkan cara baru untuk perbaikan. Oleh karena itu, ketika dia melihat pohon Phoenix emas ini, Raja Yukong telah memutuskan bahwa bagaimanapun caranya, dia harus melelang harta utama ini dan membawanya kembali ke klan Yukong untuk pelatihan. Sebagai kesempatan bagi klan Yukong untuk bangkit kembali. Oleh karena itu, ketika dia mulai berpartisipasi dalam pelelangan, dia bahkan tidak melihat Tian dan Perdana Menteri. Bicara soal uang, 8,5 juta. Perdana Menteri Tianhe juga merasa nafas Raja Yukong salah. Yang satu ini bahkan tidak ragu sama sekali saat memberikan penawaran, hanya menatap pohon Golden Phoenix. 9 juta. Perdana Menteri Tianhe berteriak dengan suara yang dalam, dan momentumnya tidak bisa lebih lemah. Dia juga ingin menjatuhkan pohon Phoenix emas ini. Ditambah dengan reverse universe cover kemarin, itu jelas merupakan kombinasi terbaik dari kultivasi dan terobosan. 9,5 juta. 10 juta. 10,5 juta. Kedua orang besar itu mengutip satu persatu, sehingga yang lainnya telah mati. Apalagi nilai kayu Shichamore emas ini telah melampaui meteor Pegasus dan Denlinwo sebelumnya, menjadi eksistensi paling berharga saat ini. Setiap orang dapat melihat bahwa nilai Jin Huang Shichamore pasti lebih dari alam semesta yang terbalik kemarin. Semua orang baru saja merasakannya. Meskipun nafas dari Divine Object ini menurun setelah nafas dilepaskan, itu normal, dan itu tidak dapat dihindari untuk mengembalikan fluktuasi kesadaran roh yang begitu kuat setelah dilepaskan. Satu-satunya hal yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Jin Huang Shichamore adalah dewa sejati, dan jika Anda ingin membesarkannya, ia tidak membutuhkan energi atau nutrisi biasa, tetapi semangat peri. 11 juta. 1,5 juta. 12 juta. Ketika Yukong Wang mengutip harganya, Perdana Menteri Tianhe akhirnya berhenti, dadanya ada sedikit pasang surut sebelumnya. Dari awal sampai akhir, Raja Yukong tidak ragu-ragu mengutip, matanya penuh ketekunan. Menang, tidak peduli berapa banyak uangnya, dia akan menang. Bahkan di masa depan, semua sumber daya klan Yukong akan dihabiskan untuk membudidayakan pohon Phoenix emas ini. Konversi atribut spasial menjadi atribut spiritual adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk klan Yukong. Kesempatan untuk naik kedua. Perasaan Raja Yukong sangat mendalam, sebagai Feng Hao Douluo tingkat dewa super, kultivasi spiritualnya sangat kuat, dan dia dapat dengan jelas merasakan betapa tinggi tingkat kesadaran spiritual di pohon Phoenix emas. Ini adalah keberadaan di luar dirinya. Titik. Kuncinya adalah ia dapat melepaskan dewa-dewa ini dan benar-benar memengaruhi makhluk lain. Itu karena pengetahuan tentang barang yang begitu gigih. 13 juta. Perdana Menteri Tianhe tiba-tiba menaikkan harga, dan kali ini naik 1 juta. Dia tidak mau menyerah. 15 juta. Raja Yukong bahkan lebih galak lagi yang ini akhirnya berbalik dan menatap Perdana Menteri Tianhe. Matanya penuh dengan tekad. Perdana Menteri Tianhe agak mati rasa ketika melihatnya. Dia gila. Orang ini sudah gila. 15 juta, itu adalah 15 juta koin kristal naga. Meskipun klan Yukong kaya, mereka dengan panik memulihkan kristal sumber kosong dengan biaya berapapun selama periode ini, yang menghabiskan banyak biaya. 15 juta koin kristal naga masih merupakan keberadaan astronomi bagi mereka. 15 juta, 15 juta. Ada rasa pahit di mulut.
Jika tidak ada Pegasus Meteor dan tidak ada kedatangan Perdana Menteri Tianhe pasti akan terus menaikkan harga, sangat mungkin harga akan membanjiri lawan. Namun, koin kristal Tianlong yang dia habiskan dalam 2 hari terakhir terlalu banyak, dan jika dia terus menaikkan harga, likuiditas dana cair klan Tianhe akan bermasalah. Itu tak tertahankan. Perdana Menteri Tianhe, bisakah kamu terus menaikkan harga? Li Jingyi bertanya dengan acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak marah pada pria yang baru saja berani menanyainya. Perdana Menteri Tianhe mengerutkan kening, menghela napas, menggelengkan kepalanya, dan kembali ke kotak. Dia benar-benar tidak mau, tetapi saat ini, dia benar-benar tidak bisa bersaing. 15 juta, pertama kali. 15 juta, kedua kalinya. 15 juta, ketiga kalinya, kesepakatan. Pop. Lot terakhir terjual dan palu dijual. Pada saat palu dijatuhkan, dengan ketenangan Yukong Wang, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengepalkan tinjunya dengan kuat. Saat berikutnya, dia sudah berada di platform pelelangan. Hati-hati mengambil pohon Phoenix emas itu. Kayu bersama dengan perisai dikumpulkan. 15 juta, harga setinggi langit dari pertemuan lelang ini. Harga tertinggi sejauh ini. Jika diukur dengan artefak biasa dari 500.000 koin kristal Tianlong, maka 15 juta koin kristal Tianlong dapat membeli sebanyak 30 buah. Lan Xuanyu juga melihat perasaan gemetar. Orang-orang ini benar-benar terlalu kaya. Total volume transaksi dalam beberapa hari terakhir mungkin akan segera rusak. Ada 1 miliar hari koin kristal naga. Sebagai penyelenggara, suku naga dan Tianma pasti menghasilkan banyak uang. Lan Xuanyu bertanya tentang hal itu saat mengobrol dengan Li Menglong kemarin. Seberapa kuat daya beli koin kristal naga 100.000 hari? Sebuah kapal perang setingkat kapal serangan meteor, berada pada harga ini. Ia masih dilengkapi dengan semua senjata, amunisi, dan energi. Meskipun kapal perang naga kuda galaksi tidak bisa dibandingkan dengan bintang Douluo, ia juga sosok astronomis. 15 juta koin kristal naga dapat digunakan untuk mempersenjatai armada dengan skala yang cukup besar. Menurut perhitungan, konstruksi fregat kelas Raja Naga harus sebanding dengan ini. Dan fregat kelas Raja Naga pada dasarnya tidak ada kapal perang setingkat ini di galaksi Longma, hal ini masih dari penilaian Li Menglong. Perlu Anda ketahui bahwa masalah terbesar dari pembangunan galaksi Longma ini adalah teknologinya, sehingga akan menimbulkan banyak pemborosan. Bahan yang sama, mengkonsumsi hampir 3 kali lebih banyak daripada Federasi Douluo. Armada luar angkasa hanya memiliki 4 fregat kelas Raja Naga. Harta surga dan material ini hampir terjual seharga 3 fregat. Mengerikan, iya. Ini juga semakin membuktikan betapa kayanya Federasi Longma. Dan apa yang akan menjadi lot terakhir selanjutnya? Ksatria Naga Bulan Bintang Li Jingyi berdiri di tengah meja lelang, matanya menyapu dari bawah, dia tersenyum sedikit. 15 juta benar-benar angka yang mendebarkan. Lelang terakhir kita hari ini layak mendapatkan namanya. Dan lelang berikutnya akan menjadi Big Axis hari ini, dan itu juga akan menjadi lot terakhir dari Longma Grand Auction kita. Aku baru saja mendengar beberapa penawar di bawah ini mengatakan bahwa ini adalah rekor. 5 juta koin kristal naga adalah rekor. Jadi, yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa lot berikutnya pasti akan mencetak rekor lagi. Mari kita ambil sumbu besar terakhir dari lelang ini dan menawar selama 3 hari. Silahkan datang ke poros terakhir dari tengah. Mata semua orang tertuju pada panggung. Seperti Lan Xuanyu, mereka penuh dengan keingintahuan. Ini dikenal sebagai sumbu terakhir dari konferensi lelang ini. Akan terlihat seperti apa? Apakah itu ada? Solen 4 Chapter 1514 Tianyang Core. Perdana Menteri Tianhe sedang duduk di dalam kotak, hatinya masih berdarah, dia benar-benar menyesal tidak bisa memenangkan kayu Shichamore emas. Haruskah saya menambahkan sedikit lagi? Tetapi secara rasional mengatakan kepadanya bahwa harga terlalu tinggi. Dia pasti mendengar apa yang dikatakan Li Jingyi di atas panggung, tetapi di dalam hatinya dia tidak setuju. Di antara berbagai ras, selain suku Naga dan Tianma, yang terkaya adalah suku Tianhe mereka, nomor 2 setelah mereka, tetapi suku Yukong hampir sama. Balapan besar lainnya juga sering melakukan tembakan, yang menghabiskan banyak uang. Sekarang jika saya dapat mengatakan bahwa ada lebih dari 15 juta koin kristal naga, saya khawatir tidak akan ada. Tidak peduli seberapa bagus barang Anda, semua orang tidak punya uang. Bagaimana Anda bisa membuat harga setinggi langit? Apalagi,
15 juta koin kristal naga, ini sudah harga yang luar biasa. Tidak peduli seberapa bagus pohon Phoenix emas itu, sebenarnya itu berarti beberapa juta, dan langit hanya 10 juta. Saya tidak tahu mengapa, hari ini Yukong Wang berada dalam kejang umum, dan dia terus membayar harga tinggi dan bersumpah untuk menang. Sebuah gerobak kecil didorong ke tempat pelelangan. Kain di gerobak itu tidak merah, bukan juga emas batang kemarin, tapi emas tua. Dari warna ini, kita dapat melihat seberapa tinggi ekspektasi penyelenggara terhadap poros besar terakhir ini. Buat daftar sebagai tingkat keberadaan secara lengkap. Jika harta surga, materi dan bumi sebelumnya adalah bintang, maka poros terakhir kita adalah alam semesta yang luas. Sampai batas tertentu, itu bukan lagi harta surga, materi dan bumi, karena ini sudah melampaui level ini sejak lama. Saya tidak tahu alasan mengapa banyak ini diambil, tapi saya yakin itu adalah keberadaan yang tidak dapat ditiru. Itu dapat mengubah planet dari mati menjadi kehidupan, dan itu bisa biarlah dunia berkembang karenanya. Itu adalah ibu dari kehidupan, mengasuh ribuan, dan itu adalah pembawa pesan penciptaan, yang memberi manfaat bagi semua hal, kata Li Jingyi dengan suara yang hampir seperti ziarah. Apa sebenarnya itu? Semua orang tidak bisa tidak tertarik oleh kata-katanya. Ini bukan juru lelang biasa. Dia adalah salah satu dari 18 ksatria naga hari ini, berdiri di puncak rantai makanan Federasi Longma. Jika uraian ini benar, desis Li Jingyi mengubah praktik tegas di lelang sebelumnya dan menjualnya. Sebelum pelelangan barang ini, saya akan memberitahu semua orang harga awalnya. Faktanya, ketika saya melihat lot ini, di mata saya, itu lebih seperti etalase daripada untuk dilelang. Hal yang sama berlaku untuk harganya. Agar semua orang merasa lebih terkejut, saya pertama kali beritahu harga awalnya, sehingga perasaan semua orang akan lebih intuitif. Poros besar terakhir kita, harga awalnya adalah. Pada titik ini, dia berhenti dan melihat sekilas ke seluruh penonton penawar. Mereka. Pada saat ini, di antara kotak di baris pertama, kepala dari semua ras juga keluar satu persatu. Di sisi kotak naga, di bawah kepemimpinan kursi pertama Tianlong, semua orang juga berjalan keluar dan datang ke depan kotak, siap untuk menyaksikan poros terakhir. 50 juta, suara Li Jingyi menyebar ke setiap sudut penonton. Saat ini, penonton terdiam. Ekspresi wajah Tianhe Shouzuo langsung mengeras. 50 juta, bukan 5 juta, apakah kamu yakin kamu benar? Di dunia ini, apa yang bisa bernilai 50 juta koin kristal naga? Tidak perlu banyak uang untuk membangun armada luar angkasa seperti manusia. Dan ini hanya pelelangan. Saya khawatir Anda tidak akan dapat membeli planet dengan harga ini, dan itu adalah bintang sumber daya yang cukup bagus. Bagaimana mungkin sesuatu bisa bernilai 50 juta? Tiba-tiba, penonton terdiam, dan itu penuh dengan mata yang luar biasa. Suara Li Jingyi terus terdengar, itu wajar dan alami. Itu adalah inti dari langit dan bumi. Itu telah dikandung selama ratusan juta tahun, dan itu terjadi hari ini. Di dunia ini, ada 3 keberadaan seperti itu, dan 2 lainnya tidak mungkin lagi keluar, karena mereka adalah inti dari kehidupan Draco dan Pegasus kami. Kami mengambil sumbu besar hari ini untuk dipajang. Pada saat yang sama, jika seseorang bisa memenangkannya, itu juga akan meningkatkan seluruh federasi. Itu adalah inti dari Tianyang. Semuanya, tolong lihat, petik 2. Saat dia berkata, dia sudah mengangkat kain merah di sampingnya. Di dalam kain merah, di perisai, tiang datar dengan diameter sekitar 1 meter dan seluruh tubuh yang berbentuk oval ditempatkan dengan tenang di sana. Halo warna samar menjulang, dan Anda dapat menemukannya dengan cermat. Warnanya terbagi menjadi 8 jenis, dan halo tersebut berkedip dan memancarkan nafas lembut. Tianhe Shouzuo seperti dicubit oleh tenggorokannya. Matanya menonjol dari rongga matanya, dan dia tidak bisa mempercayai matanya. Kata-kata Li Jingyi terus bergema di benaknya. Ini inti Tianyang. Adakah inti kehidupan ketiga yang bisa melahirkan Tianyang Spar, Draco dan Pegasus? Terdengar suara diskusi di seluruh lapangan Tianlong. Bagi sebagian besar orang, mereka tidak tahu apa inti dari Tianlong. Jadi mereka semua bingung. Sejumlah kecil orang berpikir bahwa benda ini harus ada hubungannya dengan Spar Langit, dan ini adalah versi yang diperbesar dari Spar Langit. Hanya mereka yang berada di level atas yang benar-benar mengerti apa arti dari Spar kecil ini. Ketiga. Bukan hanya suara yang muncul di benak Perdana Menteri Tianhe, tetapi juga di benak Lan Xuanyu.
Sebelum munculnya sumbu besar terakhir, dia telah menduga bahwa lot ini pasti ditujukan pada klan Tianhe, dan pada saat yang sama, keberadaan yang digunakan untuk menarik kemunculan domain merah adalah sesuatu yang klan Tianhe tidak bisa tidak menang. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi inti dari Tianyang. Dengan kata lain, sebelum hari ini, dia tidak pernah berpikir bahwa sesuatu seperti Tianyang Core akan ada. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Tianyang Core versi besar dari Tianyang Spar? Jawabannya tentu tidak. Jika ini masalahnya, bagaimana mungkin Lan Xuanyu, Tian dan Souzu begitu terkejut dan terkejut? Ksatria Naga Bulan Bintang Li Jingyi berkata, ada 3 hal ini, 2 yang pertama sudah tidak mungkin untuk dihabisi, ya, tidak mungkin untuk diambil, karena itulah inti kehidupan Tianlong dan Pegasus. Itu adalah 2 tubuh Long Tianyang yang dilihat Lan Xuanyu. Ini adalah inti kehidupan yang sebenarnya, inti kehidupan sebuah plane, yang dekat dengan inti kehidupan para dewa. Barang-barang yang dilelang di Longma Grand Auction memang memiliki keberadaan berharga yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dibandingkan dengan inti Tianyang di depannya, Lan Xuanyu merasa bahwa bahkan jika semuanya sebelumnya ditambahkan, itu tidak sebaik inti Tianyang ini. Nilainya tinggi. Ini setara dengan yang merupakan eksistensi yang mampu melahirkan bintang ketiga Pegasus dan Draco. Itu adalah pintu masuk ke ruang 4 dimensi. Produk yang dapat membuat planet berevolusi. Efeknya tidak dapat diukur dengan nilai sama sekali. Ini adalah sesuatu yang dapat membuat balapan benar-benar meningkat. Suku Naga dan Tianma benar-benar melakukan hal seperti itu. Ini nyata, masih palsu. Lan Xuanyu terkejut, hal pertama yang terlintas di pikiran adalah ide ini. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Tianyang Core benar-benar memiliki eksistensi ketiga. Jika ini benar, maka Crimson Domain memang tidak akan terlewatkan. Mereka ingin melahap Pegasus dan Draco. Bukankah itu tujuannya? Telan inti kehidupan dan semua energi kehidupan. Ini adalah inti kehidupan pada level yang sama. Apakah ada yang lebih nyaman daripada mengambil ini secara langsung? Tidak perlu dimurnikan, bisa langsung digunakan. Bagi suku Tianhe, perolehan inti Tianyang ini berarti bahwa bintang Tianhe dari suku Tianhe akan berevolusi sesuai, dan secara resmi berkembang menuju arah bintang naga, dan tidak perlu waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan evolusinya. Untuk menjadi eksistensi seperti bintang naga, klan Tianhe secara alami akan bangkit dan seluruh orang akan berevolusi. Ini jauh lebih baik daripada artefak yang dia ambil sebelumnya. Inilah daya saing inti yang sesungguhnya. Soul Land 4 Chapter 1515 Harga awal, 100 juta. Ini bukan hanya Tian Hexing. Jika bintang Douluo diizinkan untuk mendapatkan inti dari kultivasi hari ini dan menelan serta menyerapnya oleh pohon keabadian, bintang Douluo juga dapat berevolusi ke arah bintang naga. Karena itu, setelah melihat benda ini, mata Lan Xuanyu menjadi sedikit merah. Kerinduan akan hal ini di dalam hatinya pasti tidak di bawah langit dan kursi pertama. Itu benar. Pada saat ini, suara samar terdengar di lautan kesadaran Dewa Lan Xuanyu, dan itu adalah suara Long Tianyang yang tidak muncul untuk waktu yang lama. Bisakah kamu berkomunikasi denganku? Apakah kamu tidak takut ditemukan oleh mereka? Lan Xuanyu segera bertanya dengan hati-hati sambil menggelengkan pikiran. Tidak, ada inti saya di sini, dan kesadaran spiritual saya akan diperkuat ke tingkat di luar mereka. Selama saya tidak mau, tidak ada yang bisa menemukannya. Suara Long Tianyang mengandung sedikit kebencian, bahkan lebih banyak yang tidak berdaya. Mendengar apa yang dia katakan, Lan Xuanyu tidak sabar untuk bertanya, ada apa dengan inti Tianyang ketiga ini? Bagaimana benda ini bisa ada? Bukankah kamu mengatakan bahwa hanya ada 2 evolusi pada awalnya? Long Tianyang berkata, hanya ada 2, membentuk Pegasus dan Tianlong. Melalui resonansi keduanya, duniaku telah berevolusi dari ruang 3 dimensi menjadi ruang 4 dimensi. Tapi Anda harus ingat ruang 5 dimensi yang saya ceritakan. Seperti apa? Dengan 2 planet sebagai penghubung, ruang 4 dimensi saya pada dasarnya stabil, yang menjadi dasar masa depan para dewa. Namun, untuk mencapai para dewa, saya masih perlu menyentuh ruang lingkup ruang 5 dimensi. Bagi saya, tidak mungkin untuk benar-benar membangun ruang 5 dimensi. Bahkan alam dewa yang asli belum mencapai tingkat itu. Oleh karena itu, saya harus membentuk poin sebanyak mungkin untuk membuat 2 ruang yang dihubungkan oleh planet-planet menjadi lebih 3 dimensi, sehingga saya dapat menyentuh ruang lingkup ruang 5 dimensi. Jadi, saya mulai membuat inti surgawi ketiga ini, berharap dapat membentuk klon ketiga, untuk mencoba menyentuh ruang 5 dimensi,
setelah berhasil, dengan 3 titik tumpu ini, saya akan jauh lebih mungkin untuk membangun alam dewa. Namun, dalam proses pemisahan, itu juga ketika saya paling lemah. Kursi pertama dari generasi naga adalah memanfaatkan kesempatan ini, dan klan Tianma bersatu, mengambil keuntungan dari kekosongan, dan menggunakan waktu terlemah saya untuk menyegel dan mengendalikan saya. Pada saat yang sama, mereka juga mengambil inti ketiga dari Tianyang dan mengendalikan serta menyegelnya. Inti Tianyang tidak berguna bagi mereka. Satu-satunya fungsi adalah membiarkan planet berevolusi. Untuk dua ras, jika planet lain berevolusi, masalah kepemilikan menjadi masalah terbesar. Dalam situasi di mana tidak ada pihak yang dapat berkompromi. Tetap di sini, Lan Xuanyu terkejut saat ini. Tempat yang paling mengejutkan adalah level yang disentuh Long Tianyang, dan dia sudah membangun inti Tianyang ketiga ini. Itu benar-benar berarti, pada saat itu, dia sangat dekat dengan alam dewa, sangat dekat. Saat itu, di planetnya, sudah ada banyak Feng Hao dulu kelas dewa super, dan mereka juga memiliki energi kehidupan yang cukup. Yang terburuk, saya takut titik tumpu ketiga ini terbentuk, sehingga dunia di bawah kendalinya benar-benar berubah. Ini adalah proses terakhir evolusi. Jika bukan karena Ksatria Naga dan Ksatria Pegasus yang tidak ingin melihat alam dewa didirikan, dan dia sepenuhnya dikuasai, aku khawatir dia akan berhasil. Sungguh menakjubkan. Lalu inti Tianyang ketiga sama dengan dua inti sebelumnya. Lan Xuanyu bertanya. Long Tianyang berkata, pada dasarnya sama. Mereka hanya mengambil tindakan pada saat-saat terakhir ketika saya berhasil membangunnya. Saya ragu bahwa ada bayangan ibu merah di belakang. Tidak ada yang menunjuk, mereka mungkin tidak dapat melakukannya. Hanya saja ibu merah muda pada saat itu sepertinya berada dalam masa kelemahan dan tidak mengambil tindakan. Kalau tidak, itu akan menjadi bencana nyata bagi saya. Artinya, planet manapun yang menyerap inti celestial Anda, akan menjadi naga langit dan Pegasus ketiga. Pada saat itu, apakah kamu masih dapat mengontrol inti ini? Mengontrol inti kehidupan ini? Long Tianyang tersenyum pahit dan berkata, tidak mungkin. Saya bahkan tidak bisa mengendalikan inti kehidupan Tian Longsing dan Pegasus. Bagaimana saya bisa mengendalikan yang ketiga? Situasi saat ini adalah, jika inti Tianyang ini meninggalkan Tian Longsing dalam lingkup Pegasus, saya akan terputus darinya, meskipun inti Tianyang ini hanya produk setengah jadi dan pada akhirnya gagal diaktifkan, itu juga telah selesai 90%. Untuk plane apapun, itu tonik besar. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, mereka bersedia mengeluarkan ini, sungguh apakah ada cara? Atau apakah Anda memiliki cara yang baik untuk mengatasinya? Long Tianyang berkata, kalian bukankah rencana untuk Ibu Scarlet telah dirumuskan? Untuk rencanamu, inti Tianyangku digunakan sebagai umpan, yang lebih kuat dari apapun. Alam Scarlet tidak bisa tidak mengambilnya. Biarkan mereka mengambilnya. Sekarang aku tidak bisa berbuat apa-apa. Penindasan oleh Ksatria Naga membuatku tidak berani bertindak gegabah. Hanya setelah perang dimulai, ketika yang kuat di antara mereka meninggalkan Bintang Naga dan Pegasus, aku mungkin punya kesempatan memobilisasi sumber daya planet untuk membantu Anda. Oleh karena itu, setelah perang dimulai, semakin berkembang, Anda harus kembali secepatnya. Kami benar-benar membuat kontrak kerjasama, dan pada saat yang sama, saya akan membantu Anda menyelesaikan evolusi secepat mungkin. Lan Xuan ada gerakan di hati Yu, kontrak sebenarnya sudah selesai. Apakah ini persyaratan kerjasama yang kita capai sebelumnya? Iya, itu dia. Saya ingin Anda menggunakan pengetahuan dewa Anda untuk menyelesaikan kontrak ini. Ketika alam dewa terbentuk, saya akan menjadi inti dari alam dewa dan Anda akan menjadi raja alam dewa. Kami mengontrol alam dewa bersama-sama. Bagus. Lan Xuanyu tidak ragu-ragu, dan langsung setuju. Suara Long Tianyang selalu sedikit cemberut, tetapi Lan Xuanyu sedikit waspada padanya. Dia tidak mengatakan bahwa ada inti Tianyang ketiga. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa dia bukanlah keberadaan yang egois. Pembentukan dunia roh di masa depan, jika ada variabel bagaimana melakukan. Dia bisa melihat dirinya dewa raja postur tubuh, tetapi mungkin tidak dapat melihat, prestasi terbaik mereka itu bukan hanya raja dewa biasa, tetapi juga dewa dari alam dewa, raja dewa yang paling kuat. Sekarang untuk kedua belah pihak, itu lebih digunakan bersama, dan dalam proses penggunaan ini, kekuatan adalah dasar dari segalanya. Penitipan panjang meskipun hari-hari naga dan ras segel Pegasus, tapi setelah semua, pernah menjadi inti dari plane, dan bahkan juga plane utama, dia juga menjadi kekuatan Allah, raja mencapai hierarki setengah langkah.
Dengan kata lain untuk Lan Xuanyu, yang paling penting sekarang adalah meningkatkan tingkat kultivasinya sendiri. Semakin kuat tingkat kultivasinya, semakin dia memiliki hak untuk berbicara. Long Tianyang berkata untuk membantunya menyelesaikan evolusi dan meningkatkan. Lalu, apakah akan ada masalah dengan proses ini? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu itu bukan berarti tidak mungkin. Lan Xuanyu sudah mengetahui tindakan balasannya. Kekuatan Long Tianyang harus digunakan, tetapi tidak dapat digunakan dengan caranya sendiri. Peluang harus menunggu sampai waktu yang tepat. Tetapi satu hal yang dia benar, perang dimulai, Avalon, bintang internal Pegasus kosong sebagian besar waktu, bagi mereka, adalah sebuah kesempatan. Saat ini, di tahap lelang, perkenalan Li Jingyi telah selesai. Tidak ada deskripsi lagi, tatapannya mengarah ke bawah panggung, dan sebagian besar yang dilihatnya adalah tatapan kosong. Namun ia juga melihat Tianhe First Seed dengan tubuhnya yang kaku dan mata kusam. Dia mengerti bahwa blok pertama Tianhe tahu apa artinya bagi kelompok ini. Cukup. Selanjutnya, pelelangan dimulai, harga awal. Pada titik ini, Li Jingyi berhenti, dan kemudian perlahan berkata, 100 juta koin kristal naga. Setiap kenaikan harga tidak kurang dari 1 juta koin kristal naga. Boom, penonton gempar. Dalam sekejap, semua penawar yang berpartisipasi dalam pelelangan, dan orang-orang di kejauhan, terkejut tanpa bisa dikenali. Apa? 100 juta koin kristal naga dimulai. Poros besar terakhir. Ingin 100 juta koin kristal naga. Ini tidak sesederhana angka astronomis. Bahkan jika suku naga dan Tianma tiba-tiba mengeluarkan uang tunai 100 juta, kemungkinannya sangat kecil. Solen 4 chapter 1516 banding 100 juta transaksi. Siapa yang punya banyak uang untuk menawar benda ini? Terlebih lagi, mengapa benda ini bernilai begitu banyak uang? Ini sungguh luar biasa. Luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? 100 juta koin kristal naga, apakah ini nilai yang dapat dihasilkan oleh ras manapun? Di barisan depan kotak, kepala dari semua ras pada dasarnya telah keluar. Tianhe Shousu tidak hanya bisa mengenali apa inti dari Tianyang yang ini, mereka juga bisa dikenali oleh orang lain. Cahaya serakah berkedip di mata setiap pemimpin, jika mereka memiliki kemampuan, mereka bahkan ingin segera meraihnya, mengambilnya dengan paksa, dan membawanya kembali ke planet mereka. Namun, tidak diragukan lagi bahwa peran terpenting dari inti Tianyang ini adalah langit dan bintang. Karena langit dan bintang-bintang itu sendiri mengandung energi kehidupan dalam jumlah besar, perbedaannya terletak pada peningkatan levelnya. Jika Anda memiliki inti Tianyang ini, dalam waktu yang sangat singkat, Tianhe Xing dapat menyelesaikan evolusinya dan menjelma menjadi sebuah eksistensi yang tidak kalah dengan level Tianlong Xing. Pada saat itu, beri Tianhe Xing 100 tahun, dan itu adalah kesempatan lahirnya ras yang tidak kalah dengan suku Tianlong dan Tianma. Untuk ras lain, Dewa dan Iblis berlengan 8 adalah yang paling tidak berguna, mereka tidak memiliki rencana untuk mengembangkan planet ini. Hal ini tidak seperti Spartian yang dapat digunakan untuk kultivasi. Suku Mantis tidak terlalu tertarik dengan hal ini, planet mereka terlalu jauh dari evolusi. Ras lain punya ide, tapi 100 juta. Lelang dimulai. Jika Anda mengerti, Anda harus tahu bahwa harga ini tidak mewakili nilainya. Itu bisa muncul di sini untuk membuat ini lelang itu tak tertandingi, dan itu juga mewakili Federasi Longma kita yang tak tertandingi. Li Jingyi berkata dengan enteng. Sepertinya saya tidak terlalu mempermasalahkan apakah lot ini bisa dijual. Tidak ada yang menawar, bagaimana cara membuatnya? 100 juta koin kristal naga, bagaimana ini bisa keluar? Siapa yang bisa keluar? Sebuah lelang akan meluncurkan banyak hal yang tidak dapat dibeli oleh siapapun. Ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah lelang. Tetapi memang benar bahwa orang yang benar-benar mengerti sangat mengerti bahwa dibandingkan dengan nilai sebenarnya dari inti Tianyang, 100 juta koin kristal Tianlong bukanlah apa-apa. Apakah ada orang yang menawar? Saya akan bertanya 3 kali. Ini pertama kalinya. Jika tidak ada yang menawar, lot ini tidak akan terjual. Li Jingyi menunjukkan senyum tipis di wajahnya dan tidak melihat siapapun. Lot ini hanya untuk lelang yang tidak berhasil, bukan? Banyak orang yang memiliki pemikiran serupa di hati mereka. Kalau tidak, tidak akan ada harga setinggi itu. Adakah yang menawar? Ini kedua kalinya. Li Jingyi bertanya lagi. Penonton perlahan-lahan menjadi tenang, di tengah keraguan, dan dengan beberapa ekspektasi, tidak ada yang akan menawar, bukan? Apakah ada yang menawar?
Ini adalah... Li Jingyi tidak memiliki ide untuk menunda waktu, jadi dia mulai berteriak untuk ketiga kalinya. Pada saat ini, suara yang agak serak tiba-tiba terdengar, tunggu sebentar. Bisakah saya menggunakan item yang setara sebagai pengurang nilai? Begitu pernyataan ini dibuat, semua mata terkonsentrasi ke arah itu. Bukan orang lain yang berbicara, tapi kursi pertama Tian He. Pada saat dia membuka mulutnya, sudut mulut Tianlong yang duduk di dalam kotak klan naga telah membentuk busur. Saya tidak takut Anda tidak akan tertipu. Faktanya, harga ini juga ditetapkan khusus untuk klan Tian He, dan hanya klan Tian He yang dapat memiliki sumber keuangan seperti itu. Ya, Li Jingyi memberikan jawaban yang tegas. Perdana Menteri Tian He menarik napas dalam-dalam. Itu sangat sulit, tetapi dia secara bertahap berkata dengan suara yang tegas dan serius, saya akan membayar 100 juta. Ketika dia mengucapkan 4 kata ini, tubuhnya menjadi sedikit kaku. Tentu saja dia tahu ini. Apa yang diwakili oleh 100 juta. Ini berarti bahwa bisnis seluruh klan Tian He akan berada dalam bahaya kehancuran, dan bahkan harus membuang banyak aset sebelum dapat diperoleh. Semua dana yang beredar dari aliansi bisnis klan Tian He akan habis. Ini Yuze, dan ikan. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan vitalitas saya. Namun, dia tidak punya pilihan. Dia harus melakukan ini. Karena saya melewatkan kesempatan ini, saya khawatir saya tidak akan pernah muncul lagi. Demi kemakmuran ras, demi masa depan klan Tian He, ia bahkan tahu bahwa ada perhitungan yang dibuat oleh klan naga dan Tianma untuk klannya. Dia tidak bisa membantu tetapi melompat ke dalam. Ini adalah kesempatan bagi Tian Hexing untuk berkembang. Sebagai perbandingan, tidak ada yang lebih penting. Seseorang benar-benar membuat penawaran. Semua penawar diam. Apakah klan Tian He begitu kaya? 100 juta koin kristal naga, apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Li Jingyi bertanya dengan suara yang dalam. Tidak ada yang mengatakan apa-apa saat ini, tidak ada yang keluar untuk menaikkan harga, baik suku naga maupun Tianma. Ini adalah pengaturan yang strategis dan tidak ada kejutan. 100 juta koin kristal naga, pertama kali. 100 juta koin kristal naga, kedua kalinya. 100 juta koin kristal naga, ketiga kalinya. Kesepakatannya. Pop, pada saat palu jatuh. Perdana Menteri Tian He jatuh ke tanah, seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi lunak. Sudah berakhir, dan lelang terbesar dalam sejarah Federasi Longma akhirnya berakhir. Pada akhirnya, lot ini tidak memicu pelelangan yang ramai, tetapi dijual dengan harga setinggi langit 100 juta yuan. Semua orang dapat melihat bahwa ini bukan adegan, tetapi lelang nyata. Tian He lah yang benar-benar menghabiskan harga mahal untuk memenangkan lot ini. Tentu saja, Perdana Menteri Tian He tidak mungkin mengambil koin kristal Tianlong ini saat ini. Tidak mungkin memiliki cadangan uang sebanyak itu. Lelang ini sudah berakhir. Itu juga berarti perang yang sebenarnya akan segera dimulai. Lelang kuda panjang sudah selesai di sini. Terima kasih kepada semua penawar. Terima kasih untuk semua keluarga kita yang telah menyediakan banyak. Lain kali aku punya kesempatan, selamat tinggal. Satria Naga Bulan Bintang Li Jingyi mengumumkan akhir pelelangan. Dalam 3 hari, ada banyak lot yang tak terhitung jumlahnya, dan harga transaksi menciptakan harga setinggi langit. Sebagai penyelenggara lelang, 10% dari lot apapun dibebankan sebagai biaya penanganan, menghasilkan kekayaan terbesar. Dan kali ini penyelenggara adalah pejabat Federasi Longma yang baru dibentuk. Dikatakan resmi, sebenarnya bukan di tangan suku naga dan Tianma. Pada lelang ini, orang yang paling populer secara alami adalah Perdana Menteri klan Tian He. Barang yang dia beli sendiri, atas nama suku Tian He, melebihi sepertiga dari total harga transaksi. Kekayaan suku Tian He diperlihatkan kepada semua ras. Kali ini dia datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Dia awalnya adalah perwakilan dari klan Tian He. Tujuannya adalah untuk membuat sekutu mereka melihat bagaimana mereka bisa melawan pembentukan Federasi Longma. Namun, undian terakhir ini benar-benar mengganggu rencana awal Tian He. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa ras naga dan ras Tianma akan menghasilkan eksistensi yang begitu berharga? Lan, ikutlah denganku. Tianlong pertama kali berdiri di dalam kotak, tetapi berbalik ke arah Lan Xuanyu dan berkata. Lan Xuanyu tertegun sejenak, dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, Tianlong pertama akan menemukan dirinya. Tapi di depan begitu banyak Satria Naga, dia tidak bisa bertanya apa-apa, hanya memberi hormat dengan hormat.
Cahaya perak berkedip-kedip, dan pada saat berikutnya, dia diselimuti oleh cahaya di kepala naga langit dan menghilang di tempatnya. Melihat mereka pergi, Bai Xiu sedikit lamban, dibawa pergi. Xuan Yu dibawa pergi. Berpikir tentang berbagai penampilan kursi pertama Tianlong, dia tiba-tiba merasa gemetar. Tidak. Ksatria naga lainnya juga terlihat berbeda. Ksatria naga hitam Luolan memandang ksatria naga Fajar Zhong Zichang, tetapi Zhong Zichang terlihat seperti biasa, sementara cahaya dan bayangan berkedip, kursi kedua ini juga pergi. Yang lainnya pergi satu demi satu. Bai Xiu bahkan lebih tertekan. Lan Xuanyu memimpin teleportasi setiap kali dia datang. Meskipun dia juga menguasai beberapa rahasia spasial sekarang, dia masih sedikit tidak yakin tentang teleportasi. Ini merepotkan jika Anda mengirimkannya ke tempat yang salah. Jadi, dia hanya bisa kembali.